Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini teman-teman kita share analisa di Euro USD untuk minggu depan. Kita langsung masuk ke time frame daily. Sedikit kita ulas untuk analisa kita pada minggu lalu ya, melalui setup continuation ya. Jika teman-teman ada yang masih ingat di video yang ini, nah di sini kita gunakan Fibo Musang untuk melihat potensi penurunannya. Oke, di sini kita perhatikan teman-teman, di sini harga rejection atau respon dari zone 161.8, di mana zone ini tidak mampu di close body sehingga harga mengalami retracement. Oke, sekarang kita cek pada time frame H4. Nah, setelah harga rejection teman-teman, di sini ada setup buy ya. Ini setup buy di mana terbentuk bullish engulfing. Kembali kita gunakan Fibo Musang di sini untuk melihat potensi kenaikannya. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman, pada H4 ini harga berpotensi naik minimal ke zone 161.8. Jadi jika kita perhatikan pada H4 ini area resisten ini berpotensi kuat akan di break. Ini ada respon dari area resisten ini sehingga resisten ini sudah tidak fresh lagi teman-teman. Sekarang kita perhatikan ke area 261-nya. Jika zone 161 nanti berhasil di break, maka harga ini sangat kuat potensinya masuk ke zone 261.8. Sekarang kita cek zone 261.8 itu merupakan area resisten ya, ini ya. Nah, ini titik ujung resisten ini. Kita coba masuk ke H1 teman-teman. Nah, jadi di H1 kita akan lihat teman-teman, ini di H1 setupnya merupakan setup dominant break buy. Jadi dia sampai pada body yang close ini. Karena di sini ada satu bearish candlestick, ini di break oleh 1, 2, 3 candle. Ini adalah dominant break buy pada H1. Kita lihat untuk zone 161-nya lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, di sini area zone 161-nya, zone 261 juga area yang masih fresh di sini ya. Nah, ini melalui setup pada time frame H1-nya. Zone 161 di sini ada imbalance area ya. Nah, ini potensinya akan di close ini. Ini zone 261-nya, zone 161. Oke, sekarang kita coba kembali ke H1. Nah, ini melalui setup dominant break buy. Sekarang teman-teman kita akan kombinasikan atau combine dengan smart money concept. Oke, sekarang kita coba cek untuk area boss terakhirnya pada time frame H1 ini. Jika kita perhatikan teman-teman di sini ada merupakan high ya yang sudah valid ini. Nah, ini merupakan high yang sudah valid, di mana dia sudah mengambil inducement di sini dan di break ke atas, sehingga ini merupakan boss. Nah, sekarang kita tinggal cek ini untuk high-nya yang harus valid ya. Dia valid ketika break area ini. Apakah mungkin dia turun dan sampai ke zone ini, teman-teman? Nah, kalau saya analisa ini
nanti akan membuat kenaikan lagi lalu turun untuk menjadikan high ini valid, dan di situ kita boleh cek area di dalam ini yang bisa kita gunakan untuk POI buy-nya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sekarang coba kita masuk ke M15. Pada M15 di sini kita perhatikan ada rally base rally ya. Nah, ini rally base rally yang masih fresh. Ini boleh kita pantau nantinya untuk mengambil open posisi buy-nya sesuai dengan setup H1 itu dominan break ya. H4 itu adanya bullish engulfing. Nah, kita combine dengan smart money concept pada time frame M15 atau di H1 juga ini sama ya. Ini merupakan boss terakhir, dan di sini kita ada satu area demand base rally yang masih fresh, ini menjadi area entry nantinya ataupun yang bisa kita pantau untuk melakukan entry buy. Yang berikutnya kita cek di bawah. Nah, di bawah ini ada area yang juga boleh kita pantau ya untuk entry buy-nya ya. Nah, di sini ini areanya masih juga fresh. Jadi ada dua ini ya POI di dalam setup kita yang ada pada H1 ini. Jadi ini sangat sesuai, ada setup buy dominan break di H1, ada POI ataupun kebetulan ini menjadi boss terakhir, boss buy ya di H1, baik juga di M15. Nah, gitu teman-teman. Jadi potensi harga ini akan nge-break area ini ya yang sudah kita marking tadi. Nah, di sini coba kita cek ya untuk area yang ini ya, ini ada resisten ini. Pada H1 apakah ini sudah close body? Nah, ini sudah close body ya pada H1 ya. Sehingga sangat kuat potensinya untuk resisten yang paling tinggi ini akan di break. Nah, pada H1 dia sudah tidak fresh teman-teman. Coba kita lihat. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, di sini aja dia sudah tidak fresh ya. Dia sudah ada rejection di sini lalu turun. Yang fresh tadinya tinggal di zone ini. Nah, ternyata zone ini pun sudah di break body ya di sebelah kanan tadi. Nah, ini sangat kuat potensinya akan di break teman-teman. Dan harga akan masuk ke zone 161.8. Nah, area imbalance yang kita marking tadi di zone ini. Nah, itu teman-teman potensi kenaikan ya. Tentunya untuk sell itu zone 161.8 ini boleh kita pantau untuk melakukan entry sell, dan zone 261 tentunya kita butuh konfirmasi entry teman-teman. No konfirmasi, no entry. Nah, itulah potensi pergerakan harga pada Euro USD ini. Ini menjadi trading range batas bawahnya. Ingat pada smart money concept ini kita masih menunggu high ini harus valid. Saat ini di M15 H1 ini belum ada area high yang sudah valid. Nah, sehingga seperti yang kita maksud tadi, harga berpotensi naik membuat high yang lebih tinggi dari zone ini, lalu turun teman-teman untuk menjadikan high ini menjadi high yang valid. Karena kecil kemungkinan harga bisa masuk ya ke area paling bawah ini jika dia di M15 untuk inducementnya di zone ini teman-teman. Sehingga jika ini inducement, area entry sudah tidak ada. Nah, gitu. Jadi inilah yang perlu nanti kita tunggu jika kita fokus dengan smart money concept ini.
Oke teman-teman, ini potensi membuat hike yang baru lalu turun. Kita cek nanti inducement di area zone terdekat ini menjadi POI pertama, ini POI kedua yang bisa kita pantau untuk entry buy. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat jelas ya untuk pergerakan harga di Euro USD ini untuk minggu depan ya. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap